Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SMP MBS Kampung Sawah. Salam kenal dari saya, guru EPS yang bernama Lukman Agung Wijaksono. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 dalam mata pelajaran PPKN, yaitu bab 2. Sebelum kita melakukan atau berdiskusi atau membahas materi ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Baik, terima kasih teman-teman kelas 9. Pada kali ini kita akan melanjutkan yang sebelumnya, yaitu materi pada bab 2 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Kalau sebelumnya kalian membahas tentang tujuan negara dan alinea ketiga dan keempat, hari ini kita akan membahas tentang pokok-pokok pikirannya. Kira-kira seperti apa pokok-pokok pikirannya? Kurang lebih ada 4 pokok pikiran pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Menurut Muhammad Yamin, proklamasi merupakan piranti hukum kedaulatan rakyat Indonesia secara de jure atau secara pengakuan dari dalam. Jadi proklamasi itu secara tidak langsung pengakuan dari dalam untuk apa? Untuk alat hukum bagi semua lapisan masyarakat. Itu kata Muhammad Yamin, yaitu piranti. Muhammad Yamin berpendapat seperti itu, teman-teman. Adapun pokok pikiran pertama yaitu pokok pikiran pertama ini menjelaskan bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan, yaitu yang pertama berdasarkan persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila ketiga, yaitu sila ketiga apa ya teman-teman semua? Ada yang ingat? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik. Adapun pasal-pasalnya untuk mewujudkan sila ketiga ini, ya pasal yang pertama yaitu pasal 1 ada yang berbunyi negara Indonesia berbentuk negara republik. Jadi seandainya ada yang mau mengganti negara ini menjadi negara parlementer, menjadi negara yang lainnya, itu pasti bertentangan dengan undang-undang, terutama pasal 1 ayat pertama. Nah, di dalam pokok pikiran pertama ini ada pasal 28 ayat 1, ada pasal 27, ada pasal 30 dan sebagainya yang bisa kalian lihat di buku kalian atau buku mandiri kalian. Kalian bisa lihat, kalian bisa pelajari. Itulah pokok-pokok pikiran pertama. Lanjut, pokok pikiran kedua yang menjadi dasar dari alinea kedua ini, intinya adalah cita-cita luhur bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sesuai dicantum pada sila ke-5. Jadi kalau pertama itu sila ketiga, yang kedua ini sila ke-5. Jadi agak mirip-mirip teman-teman semua. Namun ada perbedaannya, yaitu yang pertama pasal-pasalnya. Sila ke-5 ini atau pokok pikiran ini diwujudkan melalui pasal 1 ayat ketiga. Kalau tadi pasal 1 ayat pertama, nah sedangkan kalau sekarang pasal 1 ayat ketiga yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Kalau tadi negara Indonesia adalah negara republik, kalau pasal 1 yang ayat ketiga ini negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya apa? Segala bentuk kepastian hukum dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau ada seseorang yang melanggar atau seseorang yang sengaja dilanggar, itu ada kepastian hukumnya, sudah ada undang-undangnya, dan insya Allah dilakukan seadil-adil. Adapun pasal-pasal yang lainnya
bisa kalian lihat di buku kalian ada pasal 18 ayat 2, ada pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 31 ayat 1 dan 2, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat, bisa kalian pahami di buku mandiri kalian. Soalnya kalau Bapak jelaskan banyak, luas, makanya hanya beberapa saja yang Bapak jelaskan. Kayak tadi pasal 1 ayat 1, sekarang pasal 1 ayat 3, yang beda tipis lah kurang lebih teman-teman. Lanjut ke pokok pikiran ketiga, menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara berkedaulatan rakyat berdasarkan permusyawaratan dan perwakilan atau perwakilan. Artinya apa? Negara Indonesia ini negara yang berdaulat, negara yang mengutamakan kepentingan rakyat. Artinya rakyatlah yang paling tinggi kedudukannya di antara golongan-golongan yang lainnya. Hal ini bisa dikatakan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan diselesaikan dengan cara musyawarah. Pasal 1 ayat kedua menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Itu adalah pasal 1 ayat kedua. Kalau tadi kalau yang pertama pasal 1 ayat 1, kalau yang pokok pikiran kedua pasal 1 ayat ketiga. Nah, kalau sekarang pasal 1 ayat kedua, yaitu apa? Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang yang berlaku. Adapun pasal yang lainnya ada pasal 2 ayat 1, pasal 18 ayat 3, dan pasal 19 ayat 1. Itu adalah isi dari pokok pikiran ketiga. Bagaimana dengan isi pokok pikiran keempat? Pokok pikiran keempat ini menjelaskan bahwa Indonesia mengakui, Indonesia percaya, dan Indonesia bertakwa kepada ketuhanan yang Maha Esa, serta berkemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini dapat dilihat dari isi yang ada di Undang-Undang Dasar, yang intinya adalah berisi berbudi pekerti luhur dan berkemanusiaan. Jadi kebanyakan undang-undang pasal-pasalnya itu berisi yaitu isinya yaitu berbudi pekerti luhur dan berkemanusiaan. Artinya apa? Artinya mencintai Indonesia dan menghargai perjuangan-perjuangan yang terdahulu kita, serta berkemanusiaan. Artinya tidak kita mempunyai rasa simpati dan empati yang tinggi. Bagaimana dengan pasal-pasalnya? Hal ini dituangkan kepada pasal 28 A sampai J, jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, yang intinya pasal-pasal tersebut yaitu mengatur tentang hak asasi manusia. Ada pasal 29 ayat 1 yaitu negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2 berbunyi yang menjelaskan bahwa kemerdekaan untuk memilih agama yang dianutnya. Jadi intinya pasal 29 ini semua hal yang mengatur tentang ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan sila yang terakhir yaitu keadilan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya semua masyarakat Indonesia diberi kemerdekaan untuk memilih agamanya sendiri sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Diberi keleluasaan untuk memilih agama yang sudah disahkan resmi oleh Indonesia, dan negara Indonesia mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting teman-teman semua. Kurang lebih seperti ini hubungan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sila Pancasila. Yang pertama, pokok pikiran pertama yaitu negara persatuan, sila ketiga, yang kedua negara berkeadilan sosial, sila kelima, yang ketiga negara berkedaulatan rakyat yaitu sila keempat, yang keempat yaitu negara berketuhanan yang Maha Esa, sila ke-1 dan ke-2. Jadi tadi itu sama teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini adalah bagian pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman semua. Terima kasih, thank you very much, jazakumullah atas atensinya yang sudah memperhatikan video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada kata yang
kurang jelas atau kata-kata yang salah atas diri pribadi, Allah minta maaf. Dan jika ada penjelasan yang kurang jelas bisa ditanyakan ke musyrif atau ke musyrifahnya, atau bisa juga komentar di bawah. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar video ini terus berlanjut, agar channel YouTube SMP MBS Kampung Sawah ini dapat berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.